Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesehatan sehingga saya bisa mengerjakan tugas akhir kuliah yaitu esensi Quran. Salat bersalam marilah kita curah limpahkan pada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang beberapa atau tugas dari esensi Quran, yaitu ujian lisan. Saya akan membawakan tentang tugas seorang dai atau muslim yang menyampaikan berita. Ada dalam surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa idza ja'ahum amrum minal amri awil khaufi adza'um bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'allimahul ladzina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lataba'tumus syaitana illa qalila, yang artinya apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau kemenangan atau ketakutan, mereka menyebarluaskannya. Padahal seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul atau ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara mereka, tentulah orang yang ingin mengetahui kebenaran mengetahui secara resmi dari mereka, yaitu Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Nah, menurut Ibnu Katsir, ayat ini turun sebagai teguran Allah kepada sebagian kaum muslimin yang terburu-buru menyebarkan berita tentang kondisi keamanan peperangan atau ancaman musuh tanpa memastikan kebenaran terlebih dahulu. Mereka menyampaikan berita tersebut pada orang banyak sehingga menimbulkan kegelisahan, ketakutan, dan kekacauan opini di tengah masyarakat. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perbuatan menyebarkan berita tanpa verifikasi adalah sikap yang keliru, karena tidak semua orang mampu memahami dampak dan kebenaran suatu informasi. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan agar berita tersebut dikembalikan pada Rasulullah dan ulil amri, yaitu para pemimpin, ahli ilmu, dan orang-orang yang memiliki otoritas. Mereka inilah yang mampu menilai mana informasi yang benar, mana yang perlu disampaikan, dan mana yang harus disembunyikan demi kemaslahatan umat. Nah, Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa orang yang langsung menyebarkan berita tanpa ilmu sejatinya mengikuti langkah-langkah setan, karena setan sedang menimbulkan kegaduhan dan perpecahan. Adapun orang yang bersikap hati-hati melakukan klarifikasi dan tidak tergesa-gesa, penyampaian informasinya itu tergolong yang mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah. Lalu relevansi dan kontekstualisasi ayat tersebut pada zaman ini serta sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, dalam konteks zaman sekarang, khususnya di era digital dan media sosial, kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 83 ini sangat relevan. Arus informasi yang cepat dan tanpa batas membuat siapapun dapat menjadi penyebar berita. Kondisi ini seringkali memunculkan hoaks, terus provokasi dan informasi yang belum terverifikasi. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh tergesa-gesa dalam menyebarkan informasi, melainkan harus melakukan tabayun dan menyerahkan kebenaran informasi. Nah, kepada pihak yang kompeten dan berwenang, serta yang harus dimiliki seorang muslim adalah bersikap kritis, selektif, dan bertanggung jawab, baik sebagai penerima maupun penyampaian informasi. Terlebih lagi bagi seorang dai, media harus digunakan sebagai sarana dakwah yang menebarkan kebaikan, kedamaian, dan pencerahan, bukan sebagai alat penyebaran fitnah atau keresahan sosial.
Lalu selanjutnya yaitu ada pesan atau hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut bagi kehidupan saat ini. Nah, hikmah yang dapat diambil dari Quran Surat An-Nisa ayat 83 adalah bahwa tidak semua informasi perlu dan pantas untuk disebarluaskan. Nah, Islam mengajarkan bahwa kebenaran harus didahulukan daripada kecepatan penyampaian informasi. Ayat ini juga mengingatkan bahwa setiap ucapan dan unggahan memiliki konsekuensi moral dan sosial bagi kehidupan saat ini. Ayat ini mengajarkan pentingnya literasi digital, tanggung jawab komunikasi, serta penggunaan media sosial secara bijak sebagaimana sarana dakwah dan komunikasi yang membawa kemaslahatan bagi umat. Nah, oleh karena itu, sikap yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim berdasarkan ayat ini adalah bersikap selektif, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi. Nah, seorang muslim hendaknya tidak mudah terpancing emosi, tidak tergesa-gesa, terus membagikan berita serta selalu mempertimbangkan dampak sosial dari informasi yang disampaikan. Dengan demikian, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan dakwah yang membawa ketenangan, persatuan, dan kemaslahatan. Nah, bukan sebaliknya. Begitulah tafsiran dari Ibnu Katsir dalam Quran Surat An-Nisa ayat 83 tentang tugas seorang muslim atau dai untuk menyampaikan berita. Mungkin cukup sekian pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.